Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kitab atau kajian kitab Asy-Syarh wal Ibana ala Usuli Sunnah wad Diyanah atau kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang meninggal tahun 387 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada bab baru, yaitu tentang Al-Quranul Karim, halaman 86. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, Thumma ba'da dhalik an ya'lama bi ghairi syakkin wala miryatin wala wuqufin annal Qur'ana kalamullah. Kemudian setelah pembahasan tentang masalah al-iman wa tauhid, perlu diketahui tanpa ada keraguan annal Qur'an kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Harus seorang yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan atau keplinplanan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Wa wahyuhu, dan Al-Quran adalah wahyu ilahi, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa tanziluhu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi ma'ani tauhidihi, di dalamnya ada pembahasan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatihi, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa alaihi, dan tentang kenikmatan-kenikmatannya, wa sifati wa asma'ihi, dan tentang sifat-sifat serta nama-namanya. Wa huwa ilmun min ilmihi, dan itu termasuk salah satu ilmunya Allah, ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ini salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah yang masih ada kaitan erat dengan tauhid asma wa sifat. Ya. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil tentang Al-Quran kalamullah, seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Allah sebutkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Demikian pula Rasulullah SAW pernah bersabda,
ala rajulun yahmiluni ila qaumihi li an uballigha kalama rabbi. Ya, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang mau mengantarkanku kepada kaumnya untuk aku menyampaikan kalamu Rabbi, kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Quraisy melarangku menyampaikan kepada mereka kalamullah, kalamnya Rabbku. Ini akidah Al-Quran, akidah Rasulullah SAW, bahwasanya Al-Quran kalamullah. Dengan keyakinan, dengan kepastian, tidak ada keraguan, kepelin-pelanan, ataupun ada tambahan-tambahan ungkapan yang lain. Ya, seperti sebagian kelompok mengatakan Al-Quran adalah ibarah an kalamillah. Ya, ungkapan dari kalamullah, bukan kalamullah itu sendiri, namun ibarah, ungkapan dari kalamullah. Atau hikayat an kalamillah, hikayat tentang kalamullah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini jelas menyelisihi qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, "Tsumma ba'da dzalik," kemudian setelah pembahasan iman wa tauhid, perlu diketahui an ya'lama bi ghairi syakkin. Harus diketahui, diyakini tanpa keraguan, bi ghairi syakkin wala mirya wala wuquf, annal Qur'an kalamullah, Al-Qur'an kalamullah. Ya, seperti yang Allah firmankan tadi, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Dan kalamullah itu sifat Allah. Ya. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah salafus saleh, mereka dengan tegas mengatakan kalamullah itu bisautin wa harfin. Ya, dengan suara dan dengan huruf. Dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Itu kalamullah. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang hari kiamat, Rasul SAW bersabda, "Yahsyurallahu al-ibadah yaumal qiyamah fayunadihim bisautin." Bahwasanya Allah pada hari kiamat akan mengumpulkan hamba-hambanya, fayunadihim, dan Allah memanggil mereka bisautin, dan dengan suara, yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba, yang bisa didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Dengan tegas terang benderang Rasul mengatakan Allah memanggil, berbicara dengan mereka bisautin. Maka sungguh sesat yang mengatakan kalamullah bila saut, firman Allah itu tanpa suara. Jelas Rasul mengatakan bisautin. Ya. Dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat Allah tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk. Demikian pula suara Allah tidak sama dengan suara makhluk, sebagaimana ilmunya, kekuasaannya, ya, kehidupannya dan seterusnya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tapi dengan jelas Rasul mengatakan fayunadihim bisautin. Allah memanggil mereka dengan suara. Ya, demikian pula Rasul mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah itu dengan huruf. Sebagaimana kata Rasul, la aqulu alif lamin harf, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu kalamullah. Bisautin wa harfin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi tidak mengimani kalamullah bisautin wa harfin, ini sekali lagi yang palsu, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nanti akan kita baca dari ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah tentang pembahasan ini.
Kita lanjutkan lagi, kata beliau, wa wahyuhu. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan yang akan menjaga Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, dan itu adalah tanziluhu. Adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata para ulama ahli sunnah, setiap ayat yang berkaitan dengan Allah menurunkan Al-Quran, itu juga menunjukkan akan akidah ahli sunnah yang lain, yaitu tentang sifat Allah fil ulu, Allah di atas langit. Karena namanya menurunkan dari atas ke bawah. Ya, sekali lagi, Al-Quran, kalamullah, wahyu Allah, diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya sekedar penyampai saja, Jibril ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagaimana ucapan ahli bidah bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang itu adalah istilahnya ucapan Jibril ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata mereka Al-Quran yang merupakan kalamullah, dan kalamullah adalah al-ma'nal qa'im bin nafsi. Ya, kalau bisa diterjemahkan, bisikan hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara bukan dengan suara. Namun Allah menurunkan Al-Quran kepada Jibril, maksudnya Jibril paham apa yang ada dalam hati Allah, kemudian Jibril yang menuliskan Al-Quran tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sebetulnya sama saja dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, sebagaimana keyakinan kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Namun itulah sekali lagi kesesatan dan penyimpangan dalam masalah kalamullah. Makanya pembahasan tentang kalamullah ini panjang sebetulnya. Makanya ahlul bidah dikatakan ahlul kalam, salah satu sebabnya karena mereka menyimpang dalam pembahasan kalamullah. Ya, ini salah satu sebab mereka dinamakan ahlul kalam, karena mereka menyimpang dalam pembahasan kalamullah. Ya, kalau kelompok Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, mereka mengingkari kalamullah. Ya, sebagian kelompok yang lain mengatakan tadi Al-Quran adalah ibarah atau hikayat kalamillah, atau fotokopiannya kalamullah, bukan kalamullah itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karena keyakinan mereka kalamullah itu al-ma'nal qa'im bin nafsi. Ya, mereka mengatakan demikian, lari dari mengatakan kalamullah dengan suara dan dengan huruf. Mereka ingin mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Kata mereka kalau Allah berbicara dengan suara, itu nanti sama dengan manusia. Ada lisannya, ada tenggorokannya, dan seterusnya. Ada pita suaranya. Nah, ini sekali lagi mereka lari dari menyerupakan Allah dengan manusia yang berbicara. Tapi jatuhnya mereka menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk yang cacat, yang bisu. Namanya berbicara dengan hati, enggak dengan suara, berarti bisu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini seperti ungkapan orang kita, lari dari mulut buaya masuk ke mulut harimau atau sebaliknya. Ya, intinya sekali lagi, mereka ingin mensucikan Allah dari menyerupakan dengan makhluk yang bisa berbicara, tapi jatuhnya lebih parah lagi. Itulah ad-dhalal. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kalamullah bisautin wa harfin. Al-Quran kalamullah dan kalamullah bisautin wa harfin. Ya. Al-Quran kalamullah wa wahyuhu wa tanzilu fihi ma'ani tauhidi. Di dalamnya ada pembahasan makna-makna tentang at-tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran isinya tentang at-tauhid.
Ya. Bahkan intisarinya tentang tauhid. Kita ketahui intisari Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah. Dan intisari dari Al-Fatihah pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tentang at-tauhid. Inilah pentingnya at-tauhid. Ya, fihi ma'ani tauhidihi wa ma'rifatihi. Demikian pula tentang mengenal Allah lewat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau mengenal Allah lewat Al-Qur'anul Karim, lewat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalamnya juga tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wa sifati wa asma'i tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan ada pembahasan khusus tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa ilmun min ilmihi ghairu makhluk. Ya, dan itu termasuk salah satu ilmunya Allah. Ilmunya Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah namanya Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Manusia punya ilmu, Allah punya ilmu, namun hakikatnya berbeda. Sama namanya, ilmu dan ilmu. Ya. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, semua sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Ya'lamu laka ilmina. Dia mengetahui, punya ilmu, ya, laka ilmina, tidak sebagaimana ilmu kita. Ilmunya Allah azaliyun wa abadiyun, sejak dulu dan kekal abadi, tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diringi oleh kelupaan. La yadhillu rabbi wa la yansa. Sedangkan makhluk, sedangkan manusia, ilmunya didahului oleh ketidaktahuan. Ya. Manusia asalnya zaluman jahula, sangat zalim dan sangat jahil. Itu manusia. Ilmunya didahului oleh ketidaktahuan dan akan diringi oleh kelupaan. Dan ilmunya Allah, kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah, hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Kata para ulama, Allah membedakan antara penciptaan dan perintahnya. Perintahnya adalah Al-Quran. Allah membedakan. Al-Quran bukan makhluk. Dengan dalil diantaranya, ala lahul khalqu wal amr. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Quran. Dia yang mengajarkan Al-Quran dan dia menciptakan manusia. Allah bedakan antara penciptaan dengan penurunan Al-Quranul Karim. Itu menunjukkan Al-Quran bukan makhluk. Dia adalah kalam Allah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Wa kaifa quri'a. Dibaca oleh siapapun juga, Al-Quran tetap kalam Allah. Makanya tadi ketika Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Ya. Ketika disampaikan Al-Quran, maka itu tetap kalam Allah. Ya. Demikian pula wa kaifa kutiba. Meskipun dia ditulis di dalam lembaran-lembaran mushaf, ditulis dimanapun, tetap dia kalam Allah. Ya. Karena kaidahnya al-kalam itu yunsab ila man bada'a bihi. Al-kalam dinisbatkan kepada yang pertama kali mengatakannya. Contoh, ketika kita mendengar ucapan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung kepada niat. Kalau kita belajar al-hadis, kita akan tahu, oh ini adalah sabda Rasulullah SAW. Meskipun yang menyampaikannya adalah guru kita atau murid kita atau siapapun, kita tahu itu adalah
kalamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena namanya ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Ketika kita mendengar misalnya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi. Dalam bait syair dikatakan, aku mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada Waqi'. Kalau orang itu belajar syair-syair, dia pasti akan tahu ini adalah ucapannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Meskipun yang membacanya, menyampaikannya adalah guru kita atau murid kita atau teman kita. Karena namanya ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Al-Quran kalamullah, minhu bada, darinya lah berasal. Maka siapapun yang membacanya, dimanapun ditulis, tetap dia kalamullah. Wa hisatulia wa fi ayyi maudhi'in kana. Ditulis di mana saja, tetap dia kalamullah. Fis sama wujida, di langit, au fil ardi, atau di bumi. Hufidha fil lauhil mahfud, dijaga, disimpan di lauhul mahfud. Wa fil masahif, di mushaf-mushaf. Wa fi alwahis sibyan marsuman, di lembaran-lembaran anak-anak yang belajar Al-Quran. Au fi hajarin mangkushan, atau misalnya ditulis di atas bebatuan misalnya, tetap dia kalamullah. Wa ala kullil halat, dalam segala keadaan. Wa fi kullil jihad fahuwa kalamullah ghairu makhluk, tetap dia kalamullah, bukan makhluk. Kita mendengarkan murattal di kaset atau di CD misalnya, tetap itu adalah kalamullah. Sekali lagi, karena apa? Kaidahnya al-kalam disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Annal Qur'an kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Kepadanya lah kembali dan dari Allah lah berasal kalamullah Al-Quran tersebut. Wa man qala makhlukun au qala kalamullah wa waqafa au syakka au qala bilisanihi wa admarahu fi nafsihi fahuwa billahi kafirun halalud dam. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ghawri rahimahullah, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, atau mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, tapi dia diam, tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, atau ragu Al-Quran adalah bukan makhluk, atau dia mengucapkan dengan lisannya tapi menyembunyikan dalam jiwanya tentang Al-Quran makhluk, maka dia kafirun. Dia orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ijma' ahli sunnah wal jamaah. Mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Karena sekali lagi Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Maka yang mengatakan sifat Allah kalamullah makhluk, maka dia menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ini hukum secara umum. Adapun person-person yang mengatakannya, ada perincian lebih lanjut. Harus terpenuhi syurutut takfir, syarat-syarat pengkafiran, dan dihilangkan pencegah-pencegah pengkafiran tersebut. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, di awal-awal munculnya fitnah khalqil Quran, yang dibawa oleh Al-Khalifah pada waktu itu, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, yang membuat undang-undang Al-Quran adalah makhluk. Yang tidak mau mengatakan demikian disiksa, dipenjara. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Sampai 3 kekhalifahan. Khalifah Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Beliau dipenjara, disiksa, bahkan pernah dicambuk sampai beliau pingsan. Namun beliau tetap mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sampai beliau pun digelari dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, karena beliau terus berpegang teguh dengan akidah yang lurus ini.
Bahkan kata sebagian ulama, innallaha yansuru hadad din birrajulain. Allah menolong agama ini lewat perantara dua manusia. Bi Abi Bakar yaumar ridda wa bi Imami Ahmad yaumal mihna. Allah menolong agama ini lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang yang murtad, dan lewat Imam Ahmad rahimahullah ketika munculnya fitnah khalqil Quran. Ya. Beliau mengatakan secara umum, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini kaidah secara umum. Tapi beliau tidak mengkafirkan khulafa pada waktu itu yang mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan menyiksa yang menyelisihi mereka. Ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah kafir mengkafirkan. Beda dengan kelompok Khawarij. Ya. Secara umum ya, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Adapun person individu-individunya, ini sekali lagi butuh perincian lebih dalam lagi. Ya, namun intinya sekali lagi, kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, ya, atau mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi dia tidak mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, ini seperti yang pernah kita sampaikan, salah satu permainan licik kelompok Al-Jahmiyah. Ya, kelompok Al-Jahmiyah seperti yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis yang sudah kita sampaikan, kelompok Jahmiyah ketika mereka dibantah habis-habisan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, mereka bersilat lidah. Mereka mencari jalan bagaimana menyebarkan akidah sesat mereka tanpa disadari oleh manusia. Ya, dengan permainan licik dan licinnya mereka. Rekayasa lil bidah. Mereka ketika sekali lagi pertama kali mengatakan Al-Quran makhluk, diserang habis-habisan oleh sunnah. Maka mereka pun bersilat lidah mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Tapi maksud mereka Al-Quran adalah makhluk. Ya. Atau mereka mengatakan ya Al-Quran itu kalamullah. Tapi mereka nggak mau mengatakan itu makhluk atau bukan makhluk. Takut ketahuan akidah aslinya mereka. Inilah sekali lagi permainan licik dan licinnya ahli al-bidah. Makanya Ahlussunnah cerdik. Ahlussunnah mereka teliti. Mereka mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Atau yang kedua, mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi nggak mau mengatakan bukan makhluk. Ya. Tapi orang itu memang wataknya sudah kelihatan ikut ajaran kelompok Jahmiyah yang mengatakan makhluk, ya. Atau wawaqafa, ausyak atau dia ragu. Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, ya. Au qala bilisani, atau mengatakan dengan lisannya Al-Quran kalamullah, tapi dia menyimpan dalam hatinya Al-Quran adalah makhluk, seperti orang munafikin. Na'udzubillah min dzalik. Maka tetap divonis fahuwa billahi kafirun. Orang itu kafir. Inilah sekali lagi menutup segala pintu kesesatan, penyimpangan ahli bidah. Ya, sekali lagi ahli bidah itu licik. Ya, hati-hati, waspada dengan makar-makar mereka. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Intinya sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ini pengkafiran secara umum. Adapun individu yang mengatakan Al-Quran makhluk, ada sekali lagi perincian lebih dalam lagi. Dan sudah sering kita sampaikan, urusan vonis-menvonis person dari kaum muslimin kafir, ini wewenang ulama ataupun hakim di pengadilan syariat. Namun secara umum boleh kita mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ya. Berkaitan dengan rekayasa permainan licik ahlu bid'ah dari kelompok Jahmiyah tadi, yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, maka Imam Ahmad mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi, wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah.
Karena memang orang-orang yang mengatakan demikian itu adalah pengikut kelompok Jahmiyah. Mengganti ungkapan mereka Al-Quran makhluk dengan ungkapan yang lebih halus, bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Namun maksudnya sama, Al-Quran makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan, orang yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, maka dia ahli bid'ah. Karena ucapan itu mengandung hak dan mengandung batil. Dan ucapan itu tidak pernah diucapkan oleh para salafus saleh. Dan ucapan tersebut menjerumuskan orang kepada kesesatan dan penyimpangan ahli bidah, terutama dari kelompok Al-Jahmiyah. Kata para ulama, kata-kata bacaan Al-Quranku makhluk atau bukan makhluk, itu ada perincian. Ya. Kalau yang dimaksud bacaan Al-Quranku adalah saut, suara yang terdengar, itu sautul qari. Sautul qari makhluk. Ya, makanya Rasul mengatakan, zayyinil Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Suara Al-Qari makhluk. Tapi ayat-ayat yang keluar dari bacaan tersebut itulah kalamullah. Ya. Makanya untuk menutup pintu-pintu kesesatan tersebut, Imam Ahmad mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia ahli al-bidah. Ya, maka ahli sunnah cukup mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Nah. Dan barang siapa mengatakan makhluk, maka dia kafir. Kemudian kata beliau, halalu dam, halal darahnya, karena dia kafir. Dan sekali lagi, ini hukum secara umum. Orang kafir halal darahnya. Namun sekali lagi, yang berhak menvonis kafir, para ulama, seperti yang sudah sering kita sampaikan. Bari'un minallah, dia berlepas diri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu minhu bari, dan Allah berlepas diri dari orang tersebut. Karena dia melecehkan sifat Allah. Ketika dia mengatakan, kalamullah adalah makhluk, ini bentuk melecehkan Allah. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah kalamul makhluk. Sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir, Allah ketika mengkisahkan ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah, in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran, kata orang-orang musyrikin, kecuali ucapan manusia. Maka Allah ancam dengan firman-Nya, sa'uslihi saqar. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Ancaman bagi orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man syakka fi kufrihi wa waqafa an takfiri fahuwa kafirun. Barang siapa yang ragu akan kekafirannya atau tawakuf, abstain istilahnya, tidak punya pendapat pendirian tentang orang itu kafir atau tidak, maka dialah yang kafir. Ini sekali lagi hukum menghukumi kafir person. Ini sekali lagi serahkan kepada para al-ulama. Liqaulillah azza wa jalla bal huwa Qur'anul Majid. Bahkan dia adalah Qur'anul Majid yang mulia fi lauhin mahfud. Wa qala hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengarkan kalamullah. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Faman zama anna harfan wahidan minhu makhluk faqad kafara la mahala. Barang siapa mengklaim ada satu huruf dari Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ya. Tidak diragukan lagi. Ini sekali lagi ketegasan ulama Ahlussunnah wal Jamaah demi menjaga kesucian Al-Quranul Karim. Ya. Dan untuk membela hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat Allah, kalam Allah. Sifat Allah semuanya bukan makhluk. Makanya Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullah, gurunya Imam Bukhari, mengatakan, man syabbahallah bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Fal ayu fi dzalik minal Qur'an wal hujjah 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam akthar min an tuhsa wa adhar min an takhfa. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tentang pembahasan ini, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, itu sangat banyak dan sangat jelas, tidak tersembunyi lagi. Karena inilah masalah akidah, dalilnya terang benderang, maka yang menyimpang, maka dia sesat dan menyesatkan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita janjikan tadi, kita akan nukilkan dari ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ghunyah. Karena banyak orang-orang yang suka kepada Syekh Abdul Qadir Jilani meskipun mereka tidak tahu bagaimana akidahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah yang di atas akidah salaf ashabil hadith. Namun banyak orang yang menyalahgunakan nama beliau. Padahal akidah beliau di atas akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang pernah kita ringkas dan kita posting di medsos kita. Di antaranya pembahasan tentang Al-Quran adalah kalamullah. Ini kita nukil sebagiannya karena beliau panjang lebar juga membahas masalah ini. Ini kalau dicetakan saya halaman 88, ada pasal yang beliau katakan wa na'taqidu annal qur'ana kalamullah wa kitabu wa khitabu wa wahyuhu alladzi nazala bi Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini Al-Qur'an adalah kalamullah, kitab sucinya, khitabuhu, ucapan Allah, wahyunya yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Malaikat Jibril turun dengan Al-Quran, menyampaikannya kepada hatimu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjadi pemberi peringatan kepada alam semesta atau kepada manusia dan jin juga, bilisanin arabi, dengan lisan bahasa Arab yang jelas, yang terang benderang. Kemudian beliau mengatakan huwaladzi ballaghahu Rasulullah SAW ummatahu imtithalan li amri rabbil alamin. Beliaulah yang menyampaikan Al-Quran kepada umat beliau untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Rasul SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dikatakan, kana Nabi SAW ya'ridu nafsahu 'alan nasi bil mauqif. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji, beliau istilahnya menawarkan diri kepada manusia seraya mengatakan, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi. Apakah ada seseorang yang mengantarkanku kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Karena Quraisy mencegahku untuk menyampaikan kalam rabbi. Ini yang kita sampaikan tadi, Al-Quran kalamullah, sebagaimana kata Rasulullah SAW. Demikian pula, wa qala azza wa jalla, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Wa kalamullah ta'ala huwal Qur'anus syarif. Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Kemudian beliau juga membawakan banyak riwayat-riwayat di sini. Kita sampaikan pada halaman berikutnya. Kata su'ilal imamu Ahmad rahimahullah, qala lafzi bil Qur'an makhluk faqala kafar. Beliau menukil ucapan Imam Ahmad, barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, maka dia kafir. Wa man qala Al-Qur'an kalamullah laysa bi makhluk wa tilawa makhluqa kafar. Dan Imam Ahmad juga mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an kalamullah namun dan dia bukan makhluk, namun bacaannya yang makhluk, maka dia kafir. Ini untuk menutup pintu kesesatan tadi. Kemudian beliau juga mengatakan di sini,
Fakulu man qala al-Qur'an ibarah au makhluk au lafzi bil Qur'an makhluk falahu saqar. Setiap orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah ibarah, ungkapan kalamullah atau fotokopiannya kalamullah, atau mengatakan Al-Qur'an makhluk atau bacaan Al-Qur'anku makhluk, maka baginya neraka saqar. Dengan dalil tadi surat Al-Mudaththir, ya, in hadza illa sihr yu'thar in hadza illa qul bashar sauslihi saqar, kama qala lil Walid illa an yatub. Kemudian pada halaman berikutnya beliau membuat fasal wa na'taqidu annal qur'ana hurufun mafhumatun wa aswatun masmu'ah. Kita yakini bahwasanya Al-Qur'an itu huruf-huruf yang dipahami dan suara-suara yang didengar. Li'anna biha yasirul akhras wa sakit mutakalliman natiqan. Karena dengan suara itulah orang yang bisu, yang diam dikatakan mutakallim. Nah, ini bantahan kepada kelompok yang mengatakan kalamullah bila sautin. Kalamullah bukan dengan suara. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, kalau tanpa suara itu bisu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Orang itu bisu atau diam dikatakan berbicara itu dengan suara. Li'anna biha ay bisaut au bil aswat yasirul akhras wa sakit mutakalliman natiqan wa kalamullah azza wa jalla la yanfaku an dzalik. Faman jahada dzalik faqad kabara hissa wa amiyat basiratuhu. Barang siapa yang mendustakan hal ini, yang mengatakan kalamullah tanpa suara, maka dia telah menyombongkan dirinya atau telah buta mata hatinya. Ya. Sekali lagi ini bantahan kepada kelompok yang mengatakan Al-Quran kalamullah, namun kalamullah bila sautin wala harfin. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, alif lam mim dzalikal kitab, dan seterusnya. Hamim ta sin mim dan seterusnya. Faqad dzakara hurufan wa kanna anha bil kitab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf-huruf tadi. Ini dalil bahwasanya Al-Qur'an wa kalamullah bihuruf, dengan huruf-huruf. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Ya, fa asbata li nafsi kalimat muta'addidah. Kemudian kata beliau, ya, beliau membawakan hadis yang kita sampaikan tadi, amma inni la aqulu alif lam min harfun walakin alif ashrun walam ashrun wa mim hashrun, dan seterusnya. Ya, sebagaimana kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim huruf, satu huruf, namun alif satu huruf, dan seterusnya. Ini menunjukkan Al-Qur'an kalamullah dan kalamullah itu bihuruf. Adapun Al-Qur'an kalamullah dan kalamullah itu bisaut, ya, beliau membawakan dalil tentang kalamullah secara umum, diantaranya tentang Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berbicara dengan Nabi Musa. Allah berfirman, wa idnada rabbuka Musa. Ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyah. Ya, inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Imam atau Syekh Abdul Qadir Jailani, kullu hadza la yakunu illa sautan. Ya, tidaklah Allah tadi memanggil Nabi Musa, berbicara dengan Nabi Musa illa sautan, kecuali dengan suara. Ya, maka sungguh sekali lagi batil ucapan orang-orang atau kelompok yang mengatakan kalamullah bila saut. Naudzubillah min dzalik. Namanya memanggil, namanya berkata, ya, secara akal sehat, secara akal wan nakal, itu bisautin, ya. Kemudian kata beliau, wala yajuzu an yakuna hadan nida wa hadal ismu wasifa illa lillah azza wa jalla duna ghairi minal malaika wa sa'il makhluqat. Dan tidaklah yang mengatakan tadi inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni, kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu suara dari Allah Subhanahu
wa ta'ala itu adalah kalamullah. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis Rasul SAW tentang kalamullah itu bisaut. Di antaranya sudah kita sampaikan tadi dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul yahsyurallahu subhana al-ibad fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman yasma'uhu man qaruba anal malik anad dayyan. Ya, sekali lagi dari Abdullah bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah mengumpulkan hamba-hambanya lalu memanggil mereka dengan suara. Ya, jelas bisautin yang didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Allah mengatakan anal malik, aku adalah raja, anad dayyan. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau menukil di sini ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Wa qad nassa al-Imamu Ahmad rahimahullah ala itsbatis saut fi riwayati jama'ati minal ashab ridwanullah alaihim ajma'in. Dan Imam Ahmad rahimahullah telah menetapkan suara bagi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak sama dengan suara makhluk. Sebagaimana dalam riwayat murid-murid beliau. Khilafa maqalatil Asy'ariyah. Berlainan dengan kelompok Asy'ariyah. Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah membantah kelompok Al-Asy'ariyah yang mengatakan kalamullah itu tanpa suara. Ya, min anna kalamullah ma'nan qaimun bi nafsihi. Yang mana kelompok Asy'ariyah mengatakan kalamullah itu hanya makna yang ada dalam jiwa Allah atau bisikan jiwa Allah, hati Allah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wallahu hasibu kulli mubtadi'in dhalin mudil. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, Allah lah yang menghisab setiap ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan, tafaddalu. Bagaimana penjelasan perkataan ulama man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah saja maka dia zindik. Sini zindik arahnya kepada sufi tasawuf yang mereka katanya beribadah kepada Allah hanya karena cinta, tidak takut neraka, tidak mengharap surga. Sampai tokoh mereka mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkanlah aku ke nerakamu. Kalau aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan aku ke surgamu. Ya, kita katakan kalau ijabahi, dikabulkan Allah Ta'ala baru tahu rasa. Na'udzubillahi min dzalik. Allah dan Rasulnya saja memuji orang-orang beriman yang beribadah kepada Allah dengan khauf war raja, rasa takut dan rasa berharap. Tatajafa junubum an madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan khaufan wa tama, rasa takut dan rasa berharap. Aman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Mereka takut negeri akhirat. Mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan ulama salaf, yaitu barang siapa beribadah kepada Allah karena cinta saja, maka dia itu zindik. Artinya pengikut ahli al-bidah. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia pengikut kelompok Khawarij al-Haruriyah. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya karena rasa harap saja, dia kalau pengikut kelompok Murji'ah. Namun barang siapa beribadah kepada Allah dengan cinta, rasa takut, rasa harap, maka dia mukmin muwahhid. Wallahu a'lam. Ya, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, ya mungkin kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.